Baik, selamat siang. Di sini saya ingin mereview tentang mata kuliah aquaculture, dasar-dasar aquaculture dengan judul materi aquaculture berkelanjutan dan industri aquaculture 4.0. Di sini saya sendiri dengan Sofia Faradiba dengan NIU 542593. Selanjutnya adalah konsep dasar aquaculture berkelanjutan. Aquaculture harus dikelola sebagai sebuah sistem berbasis perikanan dengan tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan. Nah, aquaculture berkelanjutan harus mengakomodasi aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosialnya. Aquaculture yang produktif dan efisien, menguntungkan, tidak merusak atau ramah lingkungan, serta dapat diterima oleh masyarakat. Namun, aquaculture yang terlalu mementingkan aspek ekonomi atau produksinya sering menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan sosialnya. Akibatnya, aquaculture ini mungkin tidak berjalan atau berlangsung secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah aspek aquaculture. Dalam aquaculture ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti teknologi. Nah, teknologi ini adalah seperti daya dukung sistem budidaya atau carrying capacity. Selanjutnya adalah aspek lingkungan, seperti pengaruh aquaculture terhadap lingkungan dan juga sebaliknya. Lalu yang terakhir adalah ekonomi sosial, yaitu keuntungan yang akan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya adalah aquaculture berkelanjutan di masa depan, yaitu aquaculture adalah sebuah sustainable food system yang diharapkan dapat menerapkan pendekatan One Health yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan hubungan antara manusia, hewan, dan juga lingkungannya. Selanjutnya adalah implementasi aquaculture berkelanjutan. Yang pertama adalah penerapan CBIB atau cara budidaya ikan yang baik. Selanjutnya aquaculture terpadu. Nah, aquaculture terpadu pada prinsipnya memadukan aquaculture dengan kegiatan produksi lainnya seperti pertanian dan peternakan pada saat bersamaan ataupun berurutan. Contoh sistem budidaya ikan terpadu yaitu Mina Padi, Mina Ternak, Mina Hortikultura, aquaponik, silvofishery, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Integrated Multitropic Aquaculture atau IMTA, yaitu sistem budidaya beberapa jenis organisme akuatik yang memiliki perbedaan tropik level dalam satu kesatuan sistem budidaya. Selanjutnya ada polikultur. Nah, polikultur ini adalah sistem budidaya beberapa jenis organisme akuatik yang memiliki tropik level yang sama dalam satu kesatuan sistem budidaya. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan daya dukung produksi dalam sebuah sistem produksi aquaculture. Selanjutnya ada sistem aquaculture tertutup dengan pembuangan minimal. Nah, di mana sistem ini merupakan sistem budidaya ikan yang sangat hemat air dengan limbah yang minimal karena di dalamnya dilakukan sejumlah upaya perbaikan kualitas air atau water treatment. Baik, di poin-poin selanjutnya kita akan membahas tentang industri aquaculture 4.0. Nah, berikut adalah revolusi industri di negara-negara maju dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Selanjutnya adalah revolusi industri di bidang pertanian, perikanan, dan juga kelautan atau agromaritim. Nah, berikut adalah data dari revolusi di bidang tersebut. Lalu konsep agromaritim 4.0. Nah, konsep pembangunan agromaritim 4.0 memandang darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang melibatkan sistem sosial, ekonomi, dan ekologi yang kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan transdisiplin, terpadu, dan juga partisipatif. Nah, teknologi digital menciptakan pengelolaan agromaritim presisi tinggi melalui aplikasi kecerdasan buatan atau AI, drone application, teknologi robot atau robotics, blockchain, rekayasa genetika, nanoteknologi, dan juga lain sebagainya. Lalu aquaculture modern dalam konteks revolusi industri 4.0 dan agromaritim 4.0. Aquaculture pintar menurut Yang et al. 2020 adalah bidang ilmu baru yang berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan mengembangkan aquaculture berkelanjutan melalui integrasi mendalam terhadap Internet of Things atau IoT, Big Data, komputasi awan atau cloud computing, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan teknologi informasi modern lainnya. Sedangkan aquaculture cerdas atau intelligence aquaculture menurut Lee dan Lee 2020 adalah metode produksi aquaculture cerdas yang mengintegrasikan teknologi informasi modern, seluruh rantai produksi aquaculture, operasional manajemen, dan juga layanan aquaculture. Selanjutnya adalah aquaculture presisi.
Nah, aquaculture presisi merupakan penerapan prinsip rekayasa untuk mengontrol produksi, meningkatkan pembudidaya untuk memantau, mengontrol, dan juga mendokumentasikan proses biologi di dalam sistem produksi aquaculture. Nah, aquaculture presisi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akurasi, presisi, dan repeatability dalam operasional budaya. Selanjutnya, fasilitasi dalam pemantauan bioma secara lebih otonom dan berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan dukungan keputusan yang lebih handal. Yang terakhir adalah mengurangi ketergantungan terhadap tenaga manual. Nah, pengembangan aquaculture presisi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesehatan ikan serta keberlanjutan lingkungan pada sistem budidaya intensif. Baik, mungkin sekian saja presentasi atau review dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan suatu apapun, mohon maaf dan terima kasih.